Ya, teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan tutorial tentang cara mengisi freon AC mobil Nissan Grand Livina manual. Yuk kita simak videonya. Sebelumnya harus disiapkan alat-alat yang diperlukan dan bahan-bahan seperti berikut. AC mobil yang tidak dingin bisa disebabkan oleh kehilangan freon. Freon habis bisa dikarenakan ada kebocoran seperti ini. Cara mengatasi bocor ini gampang, tinggal diganti saja o-ringnya, packing yang merapatkan antara cubing dengan kompresor. Bocoran ini paling mudah ditemukan karena adanya kotor basah oli pada pipa-pipa AC. Tampak di bagian dalam cubing oli kompresor masih bagus sehingga tidak perlu dikuras. Bisa setelah kita ganti langsung kita pasang kembali. Karena freon AC sudah habis, maka tidak ada salahnya bagian AC yang lain kita periksa terhadap kebocoran, misalnya evaporator dan kondensor. Juga sekalian kita bersihkan. Ini adalah evaporatornya. Selain kita periksa juga kita bersihkan. Begitu juga dengan kondensor. Setelah diperiksa, kalau ada kebocoran diperbaiki, ditambal. Kalau tidak ada ya cukup kita bersihkan. Langkah selanjutnya adalah leak test atau pemeriksaan kebocoran. Kita pasang selang manifold biru pada low port dan yang selang manifold merah pada high port. Kemudian dengan menggunakan kompresor udara kita tekan sistem AC sampai tekanan 100 psi. Kenapa 100? Karena segitu juga kompresornya sudah payah, kompresor udaranya ya. Salah satu cara memeriksa kebocoran adalah dengan melihat pada manifold gauge tekanannya turun atau dengan menggunakan gelembung bus air sabun. Jika ada gelembung maka ada indikasi kebocoran. Ternyata di sini ada kebocoran pada sambungan kondensor. Rupanya o-ringnya sudah rusak sehingga kita ganti. Sebelum dipasang o-ring selalu diolesi dengan pelumas agar saat pemasangan tidak rusak, tidak lecet atau tergores. Jika sudah perbaikan selesai kita tekan kembali, kemudian dicatat waktunya, ditahan selama sekitar setengah jam sampai 45 menit. Jika sudah tidak ada kebocoran, tekanan tidak turun, kita anggap sistem AC sudah baik, maka bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Katup manifold yang biru kita buka pelan-pelan untuk membuang tekanan udara yang ada di dalam sistem AC. Setelah itu lanjut ke pengisian oli. Cara mengisi oli adalah dengan menggunakan selang merah dimasukkan ke botol. Jumlah oli yang diisi kira-kira 100 ml atau tergantung keperluan. Dengan menggunakan vakum, oli akan tersedot ke dalam AC dengan sendirinya. Jika sudah, selang merah disambung kembali ke manifold. Dan katup manifold yang merah bisa kita buka untuk membantu mempercepat pemakuman. Vakum dilaksanakan selama 45 menit atau sampai indikatornya itu berwarna hijau. Kita mulai di jam ini. Jika dirasa sudah kering, maka proses vakum bisa dihentikan. Mula-mula kita tutup kedua keran katup pada manifold gauge
sebelum kita matikan pompa vakumnya. Jenis dan jumlah freon yang dipakai dapat dilihat pada kap mesin. Untuk Nissan Grand Livina menggunakan freon R134A dengan jumlah 0,45 kilo. Kita timbang satu kaleng ini, ternyata beratnya 390 termasuk kaleng. Sedangkan berat kalengnya sendiri adalah 90 gram, sehingga satu kaleng freonnya 300 gram kurang lebih. Artinya kita akan menggunakan 1,5 kaleng freon. Untuk mempercepat pengisian, manifold gate bisa ditaruh agak lebih tinggi daripada portnya, sehingga aliran freon bisa lebih cepat. Sebelum menyambung ke kaleng, pastikan bahwa kerannya sudah diputar mundur habis supaya tidak menembus kaleng sebelum waktunya. Kemudian dipasangkan dengan memutar kalengnya, bukan kerannya. Kencangkan juga kontramurnya dengan tangan saja. Sambungkan selang kuning ke kaleng keran freon. Kemudian kita kontrol timbangannya, yaitu ada di 465 gram. Ini adalah kaleng penuh. Sekarang putar keran di kaleng freon untuk menusuk kaleng freon sehingga sealnya terbuka. Kemudian putar kembali ke arah berlawanan jarum jam untuk membuka keran itu sampai full. Selang merah dan biru itu sudah vakum, tapi selang kuning masih berisi udara, maka kita buang udaranya agar terganti dengan freon. Caranya seperti ini. Oke, sekarang freon sudah siap dimasukkan ke mobil. Mula-mula hidupkan mesin dan nyalakan AC dan fan-nya. Untuk pengisian freon cukup gunakan keran biru saja, keran merah jangan dibuka. Buka sedikit keran biru, kemudian perhatikan apakah LPS-nya sudah bekerja. Jika sudah, maka magnetic clutch akan aktif, sehingga kompresor sudah mulai bisa menarik freon. Maka keran biru kita buka hingga full, dan kaleng freon kita angkat sedikit supaya terjadi aliran freon dari kaleng ke AC mobil. Kita lakukan sebentar-sebentar, diturunkan kemudian dinaikkan sampai isi kaleng benar-benar kosong. Jika sudah kosong, tutup kedua keran, kemudian diganti dengan kaleng yang baru. Caranya sama, ditimbang dulu. Di sini kita akan mengambil 150 gram freon dari timbangan 460 gram. Oke, kita buka keran birunya, kemudian kita buka nanti keran freonnya yang di kaleng. Ingat, hanya 150 gram, jangan dibiasakan untuk isi berlebihan karena akan membebani kompresornya lebih. Diangkat supaya terjadi aliran freon kelihatan di gelas itunya, kemudian ditaruh lagi, ditimbang. Target kita di sekitar 300 gram. Ya, sesudah tercapai, tutup keran birunya, yakinkan sudah rapat. Nah, baru kita tutup keran freonnya sebelum kita bisa melepaskan selang kuningnya. Perhatikan manifold, kelihatan bahwa LPS berfungsi, yaitu untuk menyalakan dan mematikan kompresor. Untuk manifold gate ini juga bisa untuk melihat kondisi saat pemakuman, yaitu apabila ring pada kaca sudah berwarna hijau, itu tandanya pemakuman sudah bisa dihentikan karena menunjukkan bahwa
dalam sistem di dalam sudah kering. Oke, kita lihat berapa temperatur di kabin sekarang, yaitu pada grill AC 16 derajat. Oke ya, baru sebentar sudah dingin, artinya pekerjaan kita berhasil. Tinggal melepaskan selang-selang manifold, kemudian kita pasang kembali tutupnya, pekerjaan sudah selesai. Gimana teman-teman, mudah kan? Oke, bagi yang belum subscribe semoga subscribe, bagi yang sudah terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.